Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Samulana. Saya dari kelompok Skelte ingin membahas tentang materi hari kedua. Materi pertama yaitu beasiswa yang disampaikan oleh Kak Fitri, penerima beasiswa Bank Indonesia. Terus Kak Hanif dari kemahasiswaan, Kak Rizky penerima beasiswa di Jarum. Kak Hanif memberikan keterangan bahwa beasiswa merupakan bantuan yang diberikan dan di pihak kampus, dan intonasi tuan yang bekerja sama dengan pihak kampus, dan PPA prestasi peningkatan akademis Trunojoyo Madura. BBM sama dengan bantuan belajar mahasiswa, bidik misi atau KIPK. Penerima beasiswa Bank Indonesia, beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa D3, D4 dan S1 kemahasiswaan unggulan reguler dan D3 setelah menerima beasiswa. Penerima akan masuk ke komunitas GB. Syarat mahasiswa aktif minimal 40 SKS terpenuhi, melampirkan KTM, melampirkan transkrip nilai, dan mahasiswa berhak menerima beasiswa Palang Lava 4 semester. Maksimal usia tidak boleh lebih dari 23 tahun. Tidak boleh mendaftar bos PA lain. Berserta berperan aktif. Bersedia berperan aktif. Tips untuk mendapat beasiswa BI: memahami resume pribadi atau CV untuk material letter house, menjalankan kenapa memilih beasiswa tersebut. Jika lolos sampai di seleksi kedua, harus menjawab dengan jujur serta harus menguasai atau memahami CV dan motivasi letter, harus mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang tadi itu adalah penerima beasiswa Bank Indonesia adalah Kak Fitri. Sekarang adalah Kak Rizky, penerima beasiswa di Jarum. Benefitnya adalah mendapat uang 1 juta untuk 1 tahun, soft sell dengan benar dan teratur. Informatika Juara, proker himatif yang bertujuan menampung atau menghimpun semua mahasiswa teknik informatika yang akan mengikuti lomba-lomba. Pertama yaitu adalah Kak Huda yang pernah mengikuti Apple Developer Academy Swift program dan menang menjadi salah satu juara, dan juga mengikuti Student Challenge. Tips menjadi informatika juara: pertama, mencari teman belajar bareng, jangan membatasi diri, jangan pernah berhenti belajar. Materi ketiga yaitu definisi persidangan. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi
guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan dan akan menjadi sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Setiap organisasi mempunyai aturan sendiri dalam melaksanakan persidangan, baik dari segi quorum maupun dari segi teknis pelaksanaannya. Aturan umum sebuah persidangan: 1. Istilah-istilah dalam persidangan. 2. Tata tertib. 3. Peserta sidang. 4. Pimpinan sidang atau presidium sidang. 5. Aturan ketuk palu. 6. Jenis persidangan. 7. Quorum dan pengambilan keputusan. 8. Interupsi. 9. Sanksi. Istilah-istilah dalam persidangan. Pertama, skorsing atau pending ialah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Kedua, lobby ialah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. 3. Deadlock ialah suatu keadaan di mana musyawarah tidak menemui kata sepakat. 4. Walkout ialah peserta sidang keluar arena persidangan dengan alasan tidak setuju atas suatu keputusan. Voting ialah pengambilan keputusan berdasarkan suatu suara terbanyak. Kelima, peninjauan kembali atau PK ialah review keputusan yang telah disepakati sebelumnya untuk diadakan pembatalan atau perubahan. Tata tertib persidangan. Tata tertib merupakan suatu aturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh peserta sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi serta nilai-nilai universal dalam masyarakat. Aturan ini akan menjadi pedoman bagi peserta dan pimpinan sidang dalam melaksanakan persidangan. Peserta sidang. Pertama, utusan. 1. Hak bicara adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. Hak suara dalam hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. 3. Hak memilih adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. 4. Hak dipilih adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan. Kedua, peninjauan. Hak bicara adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. Prosedur pengadilan semua. 3. Kewajiban peserta. 1. Mentaati tata tertib persidangan atau permusyawaratan, menjaga ketenangan atau keharmonisan persidangan. Pemimpinan sidang atau presidium sidang. Presidium sidang dipilih dari dan oleh peserta melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah. Presidium sidang bertugas untuk pemimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati peserta atau tata tertib. Presidium sidang berkuasa untuk pemimpin yang menjalankan tata tertib persidangan. Tugas khusus. 1. Presidium 1 atau ketua memimpin jalannya persidangan secara penuh. Presidium 2 atau anggota mencatat apa saja yang menjadi masukan atau usulan dari peserta sidang. Presidium 3 atau anggota menunjuk peserta yang melakukan interupsi sesuai dengan hierarkinya. Lanjutan syarat-syarat presidium sidang. 1. Mempunyai sifat leadership, bijaksana dan bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang cukup tentang persidangan,
peka terhadap situasi dan cepat mengambil inisiatif dalam situasi kritis, mampu mengontrol emosi sehingga tidak terpengaruh kondisi persidangan. Sikap presidium sidang: 1. Simpatik, menarik, tegas, dan disiplin. 2. Sopan dan hormat dalam kata dan perbuatan. 3. Adil, bijaksana, dan menghargai pendapat peserta. Aturan ketukan palu: 1 kali ketukan mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin. Keputusan sementara: menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh, mengskros dan mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama, kurang dari 2 kali 45 menit, sehingga peserta sidang tidak perlu meninggalkan tempat sidang. Mencabut kembali atau membatalkan ketukan terpadu terdahulu yang dianggap keliru. 2 kali ketukan untuk menskorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama, biasanya 2 kali 45 menit, misalnya istirahat, lobbying, sholat, makan. 3 kali ketukan membuka atau menutup sidang atau acara resmi, mengesahkan keputusan final atau akhir hasil sidang. Contoh kalimat yang dipakai oleh presidium sidang: membuka sidang dengan menyebut nama. Masya Allah, ya apa? Alhamdulillah, itu menit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.